syukur kami yang tak terhingga kepada Engkau ya Bapa. Oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan penyertaan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh satukan hati kami, visi kami, bahkan kami rindu untuk berbakti kepada Tuhan, mempersembahkan segenap tubuh, jiwa, dan raga kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau melayani setiap kehidupan kami, menguduskan, menyucikan, sehingga pada saat ini ya Bapa, kami boleh layak untuk menghampiri Engkau di dalam roh dan kebenaran. Hamba-Hambamu yang boleh terlibat di dalam pelayanan, urapi senantiasa dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Dikuasai senantiasa ya Bapa, terus memberkati kami di dalam kami boleh beribadah kepada Tuhan, mempertaruhkan segala fasilitas yang boleh kami pergunakan pada hari ini. Kiranya semuanya boleh dimuliakan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Bahkan kami semua yang boleh hadir pada hari ini, Tuhan pulihkan hati kami, pulihkan kehidupan kami ya Bapa. Bahkan kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai ruangan ini, gedung ini, sehingga kami hanya tertuju dan rindu untuk Tuhan memberkati kami di dalam persekutuan ini. Terima kasih Bapa. Berdoa buat anak-anak Tuhan yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, menyertai langkah mereka sehingga kami boleh bersama beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, membesarkan anak-anak Tuhan, mempertaruhkan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya semuanya boleh memberkati kami bersama. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, dikasih dalam Tuhan, perkenalkan nama saya David Dino, panggilan David, asal daerah Toraja, dan lahir besar di kota Makassar karena orang tua kerja di kota Makassar. Dan saya datang di sini untuk melaksanakan KKN semester 7. Terima kasih. Ya, itulah perkenalan singkat anak-anak. Selanjutnya kita bagi berdiri, kita nyanyikan pujian bisa diterima.
Ya, shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini untuk baik Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh senantiasa kita rasakan. Hingga pada saat pagi ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ini kita akan belajar bersama-sama pada hari ini yang masih dengan tema bulanan kita, yaitu tentang pemberian. Ya, namun di sini saya memberi subtema untuk kita pelajari bersama-sama tentang mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Ya, ketika kemarin kita sudah banyak berbicara mengenai perpuluhan, pemberian persembahan yang berupa uang dan sebagainya, kita harus mengimbangi dengan bagaimana seharusnya hidup kita boleh menjadi pemberian atau mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Jemaat Tuhan, silakan memperhatikan Alkitab, iPad ataupun yang sudah terpampang di depan. Ya, lembaga Alkitab memberikan judul persembahan yang benar. Ayat yang pertama berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang telah dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, puji Tuhan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, jemaat Tuhan, sesuai dengan tema yang saya sudah berikan untuk kita pelajari pada hari ini, yaitu mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Mungkin ini merupakan hal yang agak sulit untuk kita lakukan. Wah, saya harus mempersembahkan hidup saya bagi Tuhan. Saya harus mempersembahkan diri saya bagi Tuhan. Tapi pada hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, sebagai pendahuluan yang bagi kita, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana pengertian mempersembahkan. Yang mempersembahkan di dalam kamus
secara bahasa Indonesia yaitu memberikan atau kasih, memberikan atau kasih, atau kita memberikan diri kita untuk Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Ya, jadi sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang memberikan kita hidup yang baru, tentu kita akan memberikan apa yang terbaik dari kita kepada Tuhan. Kita pastinya akan berusaha memberikan apa yang terbaik yang ada pada saya, entah itu hidup saya, entah itu apapun yang saya lakukan, saya ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang artinya kita mengucap syukur, kita bersyukur untuk setiap anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kita. Apakah yang terbaik yang dapat kita berikan untuk Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan. Kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Apa yang terbaik yang dapat saya berikan untuk Tuhan? Ataukah hidup saya, ataupun keluarga saya, ataupun orang-orang yang ada di sekitar saya? Apa yang terbaik yang dapat kita berikan untuk Tuhan? Ya, jadi sebagai orang percaya, seharusnya kita mempunyai keinginan yang tulus, bahkan ikhlas, untuk menyenangkan hati Allah dalam tindakan kasih kita. Sebagai orang-orang yang percaya, harusnya kita mempunyai ada satu keinginan atau ada suatu beban yang kita miliki untuk kita hidup di dalam kasih itu, untuk kita memberikan apa yang ada pada kita untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Entah itu pengabdian, pujian, atau kekudusan hidup kita, serta mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Ada orang yang sering berkata, saya hanya diberi pelayanan, saya hanya disuruh untuk menjalankan kolektif, saya hanya disuruh untuk membersihkan gereja, saya hanya disuruh untuk tiap minggu mengecek bagaimana kebersihan gereja. Kapan saya dipanggil untuk melayani di depan mimbar? Kapan saya disuruh untuk melayani menjadi MC, menjadi singer, menjadi tamboi, pemain musik dan sebagainya? Kadang kita berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya apapun jenis yang dikasih kepada kita, entah itu membersihkan gereja dan sebagainya, itu semua adalah pelayanan sebenarnya bagi kita. Kadang kita lambat untuk menyadari hal itu. Kadang kalau kita ditugaskan untuk misalnya membersihkan gereja, kita mengeluh, saya ada kesibukan lain, saya ada kesibukan ini dan itu dan sebagainya. Kita mengeluh untuk hal itu. Tetapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu semuanya itu adalah pelayanan. Kalau kita bersyukur atas hidup kita, kalau kita bersyukur dengan anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kita, harusnya kita melakukan semuanya itu dengan tulus hati kita kepada Tuhan. Itu cara kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, cara kita mempersembahkan hidup kita sebenarnya kepada Tuhan. Memang kita sebagai manusia, kita tidak dapat membayar lunas. Kita tidak dapat membayar lunas dengan pengorbanan Tuhan bagi kita atas apa yang telah diperbuat Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kita tetaplah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Kita tetap menjadi manusia yang masih punya hutang kepada Allah. Tetapi jika kita mau bersyukur, jika kita mau menyadari bahwa anugerah Tuhan itu sangat luar biasa bagi kehidupan saya, bagi keluarga saya, bagi saudara-saudara saya, bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, bagi pekerjaan saya, maka itulah yang akan mendorong kita untuk kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, tetapi pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita bisa memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita bisa memberikan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa memberikan diri kita untuk menjadi teladan bagi orang-orang lain. Itulah yang diajarkan firman Tuhan kepada kita
pada saat ini ibadah yang sejati bukan hanya ibadah yang fenomenal yang bisa kita lakukan atau yang sering disebut dalam bahasa Yunani itu painomenon. Ya, painomenon itu disebut dalam bahasa Yunani ya, painomenon. Fenomenal yang artinya luar biasa, dapat disaksikan dengan panca indera, yang dapat disaksikan oleh orang-orang banyak. Kita datang ke gereja, kita datang melompat-lompat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi motivasi kita datang ke gereja itu apa sebenarnya? Kita datang ke gereja itu sebenarnya untuk betul-betul menyembah Tuhan, ataukah kita hanya datang itu sebagai rutinitas saya, supaya nantinya saya tidak dicari jemaat Tuhan kalau saya tidak ada di gereja, supaya nantinya saya tidak dikunjungi sama jemaat Tuhan kalau saya tidak pernah datang ke gereja. Sebenarnya apa yang menjadi motivasi kita datang ke gereja sebenarnya? Itulah yang kenapa yang fenomenal yang hanya dapat dilihat atau disaksikan oleh panca indera kita, itu harus kita renungkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, jadi ibadah atau yang sebenarnya itu bersifat esensial, itu adalah ibadah yang sangat mendasar. Itu yang mendasar di dalam hati kita. Bagaimana motivasi saya untuk datang ke gereja? Motivasi saya untuk beribadah itulah yang ibadah yang diajarkan Paulus dalam kitab Roma ini, mulai dari pasal yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-16. Jika kita melihat, kita merenungkan dan kita membaca, kita akan menemukan hal itu. Bagaimana ibadah yang seharusnya, ibadah yang mendasar, atau bagaimana seharusnya kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Ya, jadi dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dan seterusnya, Paulus mendesak bagaimana jemaat Roma, mendesak jemaat Roma untuk melakukan ibadah yang sejati. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Apa yang dapat kita pelajari ketika kita didesak untuk melakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan? Ya, kita bisa belajar bagaimana pentingnya atau dorongan yang Paulus berikan di dalam beberapa pasal ini, ataupun kita akan belajar bersama-sama tentang apa sih pentingnya, apa yang dapat kita pelajari dari Roma 12 ini. Yaitu yang pertama, permohonan Paulus di sini merupakan desakan yang bersifat langsung, di mana ada nasihat yang Paulus berikan kepada jemaat Roma. Ada nasihat yang Paulus berikan mengapa jemaat Roma harus beribadah, atau mengapa jemaat Roma harus mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Nasihat itu yang menggunakan bentuk seperti ini dan itu adalah nasihat. Karena itu saudara-saudari, pergunakanlah hidupmu, persembahkanlah hidupmu bagi Tuhan. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat Roma pada saat di dalam surat Roma, ataupun di dalam kitab ini yang kita pelajari pada hari ini, agar mereka menunaikan ibadah mereka yang sejati, agar mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, permohonan Paulus ini juga bersifat tunggal, yang artinya nasihat ini berlaku untuk masing-masing individu. Ya, misalnya kita seperti ini,